Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Syarifah Alia. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri Prigen. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan mempraktekkan konseling individual dengan teknik self-management dalam rangka uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk ya. Iya, Bu Zulfa. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Mbak Dita? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa ya, dengan harapan supaya kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita mulai untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita perkenalan dulu ya. Nah, Bu Zulfa dulu apa Mbak Dita dulu yang perkenalan? Bu Zulfa dulu. Oke. Nama saya Zulfa Syarifah Alia. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di sini. Ya, jadi di sini guru bimbingan dan konselingnya ada 3. Ada Bu Zulfa, Pak Yusron, sama Bu Imama. Nah, rumah saya di dekat-dekat sekolah sini saja. Saya sudah mengajar di SMK ini selama 5 tahun. Jadi sudah sebelum Mbak Dita ada di sini, Bu Zulfa sudah ada di sini. Selanjutnya setelah Bu Zulfa perkenalan, silakan Mbak Dita sekarang perkenalan terlebih dahulu. Silakan sebutkan nama, alamat, sama kelas ya. Nama saya Audita Saimarinata dari kelas 10 PH 2. Rumah saya di Karangjati. Oh iya. Sekarang sebelumnya apakah Mbak Dita itu pernah melakukan yang namanya kegiatan konseling? Sudah, tapi sebenarnya kurang paham. Oh, kurang paham. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini adalah namanya konseling individual ya. Jadi konseling itu adalah bantuan seorang konselor. Jadi konselornya adalah Bu Zulfa, konselingnya adalah Mbak Dita. Nah, bantuan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan suatu masalah atau hambatan-hambatan yang Mbak Dita alami. Jadi nantinya kita akan menemukan sebuah solusi atau sebuah saran dari permasalahan yang Mbak Dita alami. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan Mbak Dita atau sudah paham? Enggak, Bu, sudah paham. Jadi begini Mbak Dita, selama proses konseling itu kan ada beberapa azas ya. Jadi apapun yang Mbak Dita ceritakan itu nanti tidak akan diceritakan Bu Zulfa ke orang lain. Jadi dalam konseling itu ada 3 asas. Ada asas kerahasiaan seperti yang Bu Zulfa sebutkan tadi. Asas kerahasiaan adalah semua yang Mbak Dita ceritakan, masalahnya Mbak Dita, hambatan-hambatannya Mbak Dita, itu tidak akan Bu Zulfa ceritakan ke orang lain, baik itu Pak Yusron ataupun Bu Imama. Nah, yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu Mbak Dita datang ke ruang BK ini adalah dengan sukarela. Jadi tidak ada paksaan dari siapapun ataupun paksaan dari Bu Zulfa ataupun dengan teman-teman Mbak Dita. Terus asas keterbukaan. Jadi kalau asas keterbukaan itu Mbak Dita di sini itu menceritakan semua yang Mbak Dita alami. Jadi hambatan-hambatan apapun, keluhan-keluhan Mbak Dita itu diceritakan secara terbuka seperti itu. Bagaimana Mbak Dita, apa sudah paham atau ada yang belum dimengerti? Sudah paham, Bu. Oke, untuk saat ini proses konselingnya Bu Zulfa hanya ada waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Karena setelah itu Bu Zulfa akan ada rapat dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Bagaimana Mbak Dita, apakah bersedia? Iya, Bu, bersedia. Baik, sebelumnya Mbak Dita tahu nggak kenapa Mbak Dita itu diundang Bu Zulfa untuk datang ke ruang BK? Enggak, Bu.
Oke, kalau Mbak Dita tidak tahu, Bu Zulfa jelaskan terlebih dahulu. Jadi, Mbak Dita Bu Zulfa panggil ke sini itu terkait dengan kehadirannya Mbak Dita. Frekuensi kehadirannya Mbak Dita, membolosnya Mbak Dita itu sangat tinggi. Apakah benar seperti itu? Iya, Bu. Iya, baik Mbak Dita itu saya undang ke sini itu dengan tujuan Bu Zulfa itu ingin membantu perilaku membolosnya Mbak Dita. Jadi setelah Bu Zulfa lihat di absensi di kelas itu Mbak Dita itu alfanya sangat banyak sekali. Jadi tujuannya itu Bu Zulfa membantu Mbak Dita itu untuk mengurangi perilaku membolosnya Mbak Dita. Nah di sini apakah Mbak Dita merasa keberatan atau tidak? Enggak, Bu. Saya mau. Oke. Sebelumnya untuk pertama kali Bu Zulfa ingin tahu apa sih penyebab atau yang melatar belakangi perilaku membolosnya Mbak Dita itu. Saya sering bangun kesiangan, Bu. Gitu. Sering bangun kesiangannya itu jam berapa? Saya biasanya bangun jam 8. Jam 8 berarti kan kalau di sini masuk sekolahnya paling tidak kan harus jam 7 kurang itu harus sudah sampai di sekolah ya. Jam 7 masuk, berarti Mbak Dita itu jam 8 itu baru bangun. Iya. Nah, itu apakah ayah, ibu atau saudaranya Mbak Dita itu tidak membangunkan Mbak Dita? Sebenarnya sudah, Bu. Biasanya dibangun ibu, tapi karena saya kadang marah kalau dibangunin, ibu jadi kesel. Jadinya saya ditinggal kerja, terus saya ketiduran lagi. Oh gitu. Kenapa sih Mbak Dita maksudnya bisa marah ketika dibangunkan itu? Soalnya saya masih males, Bu. Saya nggak mood gitu ke sekolah. Gitu. Nah sekarang apa sih yang menjadi latar belakang kenapa sih Mbak Dita itu sepertinya kok malas untuk bersekolah, tidak bersemangat untuk bersekolah? Apakah Mbak Dita itu mempunyai masalah dengan teman ataupun dengan gurunya Mbak Dita ataupun ada masalah yang lain? Enggak sih, Bu. Sebenarnya saya cuma males sama capek aja. Di sekolah itu kan banyak tugas, di rumah saya juga sering dimarahin Sering dimarahin siapa? sama ibu. Kenapa ibunya Mbak Dita kok bisa marah-marah? Karena mungkin saya susah kalau dibangunin, jadinya orangnya jengkel. Terus ya biasanya saya sering dibanding-bandingin sama kakak yang sekolahnya rajin, yang pintar. Kakaknya Mbak Dita dulu sekolah di mana? Sekolah di sini. Oh sekolah di sini. Berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Baik. Jadi gini Mbak Dita, tidak ada orang tua, ayah atau ibu sampean itu yang tidak sayang kepada anaknya. Jadi ibu atau ayahnya Mbak Dita itu marah-marah ke Mbak Dita itu karena sayang ya. Jadi ingin Mbak Dita itu untuk tidak membolos sekolah. Jadi membangunkan Mbak Dita itu dengan tujuan agar Mbak Dita itu sekolahnya rajin, bangun setiap pagi begitu. Nah orang tua Mbak Dita juga menginginkan nantinya Mbak Dita itu seperti kakak Mbak Dita ya. Jadi sekolahnya itu sampai selesai, sampai lulus begitu. Jadi tidak ada orang tua itu yang tidak sayang dengan anaknya ya. Jadi sekarang begini, coba Mbak Dita itu berpikir positif dan memperbaiki keadaan. Kira-kira kalau Mbak Dita itu rajin untuk masuk sekolah itu bagaimana? Apakah ayah atau ibunya Mbak Dita itu senang nantinya? Iya, yang pertama pasti ibu nggak marah-marah lagi. Terus saya pasti sering gak ketinggalan pelajaran. Iya. Saya bagus, gak ditegur guru juga. Baik kalau gitu berarti kan Mbak Dita ini sudah tahu apa yang membuat Mbak Dita untuk malas bersekolah ya, karena Mbak Dita bangunnya terlalu siang. Nah sekarang Bu Zulfa ingin menunjukkan Mbak Dita sebuah video, di mana video itu nanti bisa buat untuk penyemangatnya Mbak Dita supaya nanti Mbak Dita itu tidak membolos lagi. Oke? Mari kita lihat videonya bersama-sama. Ya.
Namaku Akmal. Hari ini hari pertamaku masuk sekolah. Pak, ayo cepat. Pak, ayo. Maaf, Papa lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Bang. Iya, Den. Ada apa, Den? Anterin aku ke sekolah dong. Oh, iya. Aduh, Telat juga ya? Kenapa? apaan sih ini orang? Ya oh iya. Bikin Kenalan- risih aja. Kenalan dulu, nama saya Rizky Bayu. Akmal. Udah sok deket, dekil, cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Namaku Rizky. Ini hari pertamaku masuk sekolah. Pak, Bu, saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku seneng karena akhirnya aku punya teman. Man, gimana sih kok tadi kok nggak jemput? Capek tahu. Oh iya maaf Den, ini tadi banyak kerjaan. Alasan. Udah aku bikin makanan ya. Iya. Ini Den makanannya. Oh iya. Bang, tahu jersey bolaku nggak? Yang warna apa? Yang warna merah. Oh itu barusan dicuci. Duh, gimana sih? Kok barusan dicuci? Katanya kerja terus, kerja gitu aja nggak becus. Terus bikin malas aja dah. Maaf Den. Aduh, Hei Mel. Hei Mel. Mel. Hei. Hei. Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Berjualan koran. Walaupun hasilnya nggak banyak,
tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, bosan lah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Ah, daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu ngeremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Oke, Mbak Dita sudah lihat videonya tadi ya. Gimana menurut Mbak Dita? Video tadi ini menceritakan tentang apa? Seseorang anak yang nggak dapat kasih sayang dari keluarga, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tapi tetap semangat sekolah. Nggak kayak saya, keluarganya masih lengkap, tapi saya malas ke sekolah.
Bagus kalau gitu, kalau Mbak Dita sudah mengetahui cerita dari video tersebut. Nah, banyak hal memang yang kita dapat dari video tadi itu, kita memang harus menjadi orang yang bersyukur. Jadi Mbak Dita itu kan masih ada ayah, masih ada ibu, masih ada kakak yang istilahnya itu membangunkan Mbak Dita, yang mengingatkan Mbak Dita ketika Mbak Dita salah ya. Jadi dari video tadi Mbak Dita harus merasa bersyukur bahwasanya kita ini masih di atas mereka ya. Jadi yang diceritakan di video tadi itu adalah seorang anak yang sudah tidak punya keluarga. Dia itu menghidupi hidupnya sendiri, sedangkan Mbak Dita masih punya keluarga, sekolah masih dibiayai oleh ayah dan ibu. Jadi sebaiknya Mbak Dita itu mempunyai rasa syukur ya setelah melihat video tadi. Nah, supaya Mbak Dita itu nantinya bisa berubah menjadi lebih baik lagi, bisa rajin untuk sekolah lagi ya. Iya, Bu. Baik, sekarang mari kita uraikan faktor lain yang membuat Mbak Dita itu bangun kesiangan dan akhirnya membolos. Nah, sekarang bisakah Mbak Dita ceritakan kegiatan apa yang menjadi penyebab Mbak Dita itu bangun kesiangan sampai tidak masuk sekolah? Saya kerja malam, Bu. Kerja malam dengan siapa? Sama ayah. Oh, sama ayah. Ayah Mbak Dita kerja di mana? Biasanya ngangkut barang buat ke pasar gitu, Bu, kalau malam. Sekitar jam berapa kerjanya Mbak Dita, ayahnya Mbak Dita itu? Dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Wow, berarti rentan waktunya sangat panjang sekali ya. Iya, Bu. Berarti menurut Mbak Dita itu perilaku membolos Mbak Dita itu penyebabnya dari Mbak Dita itu membantu ayahnya Mbak Dita untuk bekerja. Iya. Berarti baik, sekarang kita bahas tentang dampak negatifnya dari perilaku membolos Mbak Dita. Nah, kira-kira dampaknya apa saja? Dampak negatifnya ya saya sering ketinggalan pelajaran, Iya, sering ditegur guru, iya. dimarahin ibu. Saya juga nilainya sering jelek sekarang. Oh gitu, berarti itu menurut Mbak Dita hal negatifnya. Untuk hal positifnya, apabila Mbak Dita itu bisa untuk mengurangi perilaku membolos. Jadi hal positifnya ketika Mbak Dita itu tidak membolos itu apa? Saya nggak dimarahin ibu, saya nilainya bagus, tidak ketinggalan pelajaran, dan nggak sering dimarahin guru juga. Oke, dari dampak negatif yang tadi Mbak Dita ceritakan ke Bu Zulfa, apakah Mbak Dita itu masih ingin terus meneruskan perilaku membolosnya Mbak Dita tersebut? Enggak, Bu. Oke, apabila Mbak Dita ingin berhenti melakukan perilaku membolos ini, Mbak Dita apakah bersedia dibantu oleh Bu Zulfa? Bersedia, Bu. Oke, itu keputusan yang menurut Bu Zulfa sangat bagus karena Mbak Dita sudah mempunyai keinginan atau niatan untuk menghilangkan perilaku membolos yang Mbak Dita alami. Jadi Mbak Dita ingin merubah semuanya ya, dari perilaku yang membolos menjadi anak yang rajin seperti itu. Nah, apakah sekarang bisa dicoba untuk kita merubah perilaku membolosnya Mbak Dita? Iya, Bu, saya akan coba. Oke, apabila memang Mbak Dita bersedia, nah sekarang kita akan memikirkan Bu Zulfa dan Mbak Dita bagaimana cara-cara yang dapat membantu mengatasi masalahnya Mbak Dita. Nah, di sini apakah Mbak Dita bersedia atau tidak? Bersedia, Bu. Oke, kita sudah membahas masalah inti tadi ya. Jadi, apakah Mbak Dita sudah memahami penyebabnya perilaku membolosnya tadi? Sudah, Bu. Sudah. Nah, karena perilaku membolosnya Mbak Dita tadi itu karena bangun kesiangan ya, karena Mbak Dita itu malamnya membantu orang tua bekerja. Nah, sekarang tujuan yang ingin Mbak Dita capai itu kan adalah berhenti untuk membolos sekolah ya.
Jadi apakah Mbak Dita itu memang ingin mengubah perilaku tersebut? Iya Bu, saya ingin nggak bolos lagi. Oke, apabila Mbak Dita memang benar-benar yakin, di sini Bu Zulfa akan membantu untuk mencapai tujuan Mbak Dita tersebut. Ya, jadi Bu Zulfa di sini membantu semaksimal mungkin. Tetapi Bu Zulfa di sini hanya membantu. Semua itu tergantung dari Mbak Dita. Kalau Mbak Dita mau berusaha, berarti nanti perilaku membolosnya Mbak Dita itu berkurang dengan baik. Kalau Mbak Dita berusahanya setengah-setengah, ya nanti hasilnya itu tergantung dari usahanya Mbak Dita tersebut, ya. Ya Bu, saya paham jika saya tidak berusaha dengan baik yang seharusnya saya lakukan, saya nggak bakal mencapai tujuan saya. Oke, kalau Mbak Dita menyadarinya, selanjutnya Bu Zulfa akan merinci tujuan utamanya, ya. Baik treatment yang akan kita gunakan atau teknik yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Dita adalah namanya self management. Apakah Mbak Dita pernah dengar namanya self management? Sedikit Bu, tapi kurang paham. Oke, jadi self management itu suatu teknik dalam terapi ya Mbak Dita. Terapi tingkah laku yang memberi keterampilan kepada konselingnya, yaitu Mbak Dita, agar dapat mengontrol perilaku ya, dan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Jadi Mbak Dita nanti bisa mengontrol perilakunya Mbak Dita untuk menjadi lebih baik. Jadi di sini Mbak Dita, Bu Zulfa berikan keterampilan bagaimana mengontrol perilaku Mbak Dita yang tidak efektif menjadi efektif. Nah, yang tidak efektif adalah membolos sekolah menjadi tidak membolos sekolah, seperti itu. Nah, ketika Mbak Dita sudah tidak membolos sekolah, berarti Mbak Dita itu disiplin sekolah, ya. Apakah Mbak Dita sudah mengerti atau sudah paham tentang bagaimana self management itu? Ya Bu, sudah paham. Oke, baik, ini ada lembar jadwal kegiatan rumah ya. Jadi kita sesuaikan dengan rutinitas sehari-harinya Mbak Dita ya. Jadi ini kegiatannya mulai dari kegiatan ibadah, kegiatan belajar, bermain dan membantu orang tua, dan istirahat. Selanjutnya ini adalah lembar kontrak diri. Ini nanti silakan diisi nama konseling, kelas ya. Nanti silakan dituliskan lembar kontrak dirinya Mbak Dita itu bagaimana. Oke? Mbak Dita bawa pulpen. Bawa Bu. Silakan diisi dulu.
sudah selesai. Oke. Nah, Mbak Dita sudah selesai ya menuliskan lembar kontrak diri. Nah, di sini Mbak Dita sudah berjanji bahwasannya Mbak Dita itu akan melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Memanfaatkan waktu dengan baik. 2. Menjalankan kegiatan rumah sesuai jadwal yang dibuat. 3. Akan datang di sekolah tepat waktu. 4. Mengikuti kegiatan pembelajaran sampai selesai. 5. Memenuhi tugas dari Bapak Ibu guru. Oke. Nah, upaya saya akan berhasil jika saya bisa melakukan hal-hal tersebut di atas dengan baik dan saya akan mendapatkan hadiah. Nah, jika Mbak Dita melanggar dari kontrak diri tadi, berarti Mbak Dita akan mendapatkan Sanksi. Nah, sudah ya, ini Mbak Dita silakan tanda tangan dulu, terus nanti Bu Zulfa tanda tangan. Oke? Oke. Oke, ini sudah Mbak Dita tulis, jadi nanti berhasil tidaknya itu tergantung dari Mbak Dita. Ya, kalau Mbak Dita mau berusaha dengan baik, berarti nantinya akan berhasil. Ya? Ya. Oke? Apakah Mbak Dita mau mencoba melakukannya ini nanti? Mau. Oke, ini nanti Bu Zulfa kopikan dulu ya. Nanti dibawa Mbak Dita pulang ya. Nah, selama Mbak Dita mencoba melakukannya, apa yang sudah disepakati dalam lembar kontrak perilaku tadi, saya akan memantau. Jadi nanti Mbak Dita sekarang aja tuliskan nomornya kakaknya Mbak Dita di sini. Oh iya. Oke, jadi nanti Mbak Dita saya pantau dari kakaknya Mbak Dita. Jadi selama 1 minggu itu apakah Mbak Dita nanti bisa berubah atau tidak. Nah, saya ingin tahu perkembangannya bagaimana ya. Jadi nanti saya lewat WA-nya kakaknya Mbak Dita. Oke? Nah, konseling hari ini menurut Bu Zulfa cukup. Apakah Mbak Dita juga merasa cukup atau masih ingin menceritakan lagi permasalahannya? Sudah Bu, enggak, saya sudah jadi tahu saya harus apa setelah melakukan konseling ini. Terima kasih juga ya Bu sudah mau mengarahkan saya. Oke, alhamdulillah Bu Zulfa merasa senang ketika Mbak Dita sudah merasa lega. Jadi gini Mbak Dita, Mbak Dita itu masih punya orang tua, masih punya ayah, ibu, sama kakak. Jadi Mbak Dita itu harus punya rasa syukur, bagaimana kita mensyukuri hidup kita ya. Jadi hidup itu cuma 1 kali, jangan disia-siakan. Ketika Mbak Dita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, jadi Mbak Dita harus punya keinginan untuk memperbaiki diri tersebut ya. Seperti halnya tadi Mbak Dita bercerita kepada Bu Zulfa bahwasanya Mbak Dita itu malas untuk bersekolah ya. Jadi yang Bu Zulfa inginkan nantinya Mbak Dita itu mempunyai rasa keinginan untuk bersekolah, mempunyai rasa yang tinggi untuk bersekolah, karena ayah dan ibu Mbak Dita itu ingin melihat Mbak Dita nantinya menjadi orang yang sukses seperti itu ya. Jadi tidak ada orang tua itu yang menginginkan anaknya itu tidak sukses, apalagi kakaknya Mbak Dita dulu tidak pernah bermasalah di sekolah ya. Jadi bukan orang tua itu membanding-bandingkan Mbak Dita dengan kakak, tetapi yang diinginkan orang tua mungkin supaya Mbak Dita itu lebih dari kakaknya Mbak Dita, jadi bukan di bawahnya Mbak Dita ya. Jadi orang tua bersikap seperti itu karena untuk kebaikan anaknya. Nah, sekarang berarti sudah ada gambaran ya nantinya bagaimana, dan Mbak Dita itu nantinya akan berubah menjadi seseorang yang disiplin ya. Dan Bu Zulfa juga merasa senang sekali bisa mengarahkan Mbak Dita ke yang lebih baik. Nah, selanjutnya Bu Zulfa itu punya
lembar ini, instrumen evaluasi hasil konseling yang kita lakukan hari ini. Jadi nanti ini silakan diisi. Ini nanti Mbak Dita tinggal ngasih centang aja, di sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nanti ini dibawa pulang. Ya, kalau sudah selesai 2 hari atau 3 hari lagi Mbak Dita ke sini, silakan bawa ini dikasihkan ke Bu Zulfa. Oke? Ini silakan dibawa dulu. Oke, apa ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri kegiatan konseling kita pada pagi hari ini dengan harapan apa yang kita lakukan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apa yang diceritakan Mbak Dita tadi, apa yang dialami Mbak Dita tadi, semoga nantinya mendapatkan jalan yang lebih baik lagi ya. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Mbak Dita tadi sudah datang ke ruang BK. Semoga tidak bosan-bosan nantinya. Semoga kalau Mbak Dita ada masalah lagi nanti silakan datang ke sini lagi, meskipun nanti tidak dengan Bu Zulfa, bisa dengan Pak Yusron ataupun dengan Bu Imamah. Oke, terima kasih ya Mbak Dita. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.